Selamat datang di podcast Orang Kita. Kisah orang-orang NTT selalu saja membanggakan kita, membuat terharu. Salah satu kisah tokoh pesona yang dimiliki NTT yang pantas untuk kita sampaikan kepada publik sekali lagi, meskipun beliau sudah cukup terkenal dan sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat Bumora. Namun perlu kami sampaikan melalui podcast Orang Kita adalah sosok seorang pastor asal Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Beliau adalah Pater Markus Solo Kewuta SVD atau biasa dikenal dengan Padre Marco, yang saat ini menjadi pastor, menjadi staf pada Dewan Kepausan untuk Dialog Umat Beragama di Vatikan. Dan beliau juga masih dipercaya oleh Bapak Paus menjadi wakil presiden Yayasan Nostra Aetate yang membidangi urusan perjuangan perdamaian untuk dialog umat beragama sedunia. Selamat pagi, selamat malam Padre Marco. Selamat malam Pak Nando, ke Jakarta, ke Indonesia, ke NTT ya khususnya. Padre, aduh sangat senang Padre. Padre menjadi orang Indonesia pertama yang bekerja, setahu data yang saya miliki, di Vatikan. Seperti apanya rasanya, Pater? Ya benar sekali, jadi saya sampai saat ini masih menjadi orang pertama Indonesia yang bekerja di Kuria ya, Kuria Roma atau di Tata Suci Vatikan. Dan satu-satunya SVD juga yang bekerja di Kuria, dan itulah kenyataan yang saya alami, suatu kesempatan yang luar biasa untuk saya ya, yang selalu saya syukuri, tetapi tentu dengan harapan supaya mungkin ada juga yang bisa mengikuti jejak saya, tetapi ini bukan kita yang menghendaki, tetapi ini adalah sebuah jalan khusus yang di dalam refleksi saya merupakan sebuah panggilan khusus dari Tuhan. Sebuah panggilan khusus dari Tuhan, di mana Padre ditabiskan menjadi pastor pada tahun 1997. Artinya lebih dari 25 tahun sudah Padre Marco menjadi imam Tuhan. Bisa diceritakan awal mulanya Padre Marco kemudian memutuskan diri menjadi imam, berawal dari sebuah kampung kecil di Flores Timur, kemudian melanjutkan studi setelah SD, SMP, kemudian melanjutkan studi ke SMA Seminari San Domingo Hokeng, lanjutkan dengan novisiat SVD di Nenuk Timur, dan kemudian sempat melanjutkan studi SDFK Ledelero, yang kemudian melanjutkan studi filsafat dan teologi semuanya di luar negeri di Austria. Bisa cerita sedikit, Pater, sebelum kita nanti masuk ke soal-soal dialog antar umat beragama? Iya, saya takut jangan sampai saya mengisahkan cerita tentang perjalanan hidup saya yang sangat-sangat panjang, tetapi saya singkatkan saja ya, sedikit memotong sana, memotong sini. Memang perjalanan hidup saya itu menegangkan, dan juga memiliki pesan-pesan yang juga lumayan penting untuk hidup saya dan juga bisa juga untuk mereka yang ingin mengenal kehidupan saya secara lebih detail ya. Saya lahir dan dibesarkan di sebuah kampung kecil yang bernama Lewo Uran di Desa Lewo Tobi di Kecamatan Ilebura di Kabupaten Flores Timur. Saya lahir pada tahun 1968, merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara. Bapak saya asal dari Flores Darat, dari kampung Lewo Uran. Ibu saya dari wilayah Solor Barat, dari Tanah Lein. Dan sebagai anak paling bungsu, saya sebenarnya agak beruntung karena sudah mengalami sedikit perubahan di dalam keluarga saya yang dulunya sangat-sangat sederhana, kemudian mulai memasuki perubahan sini dan perubahan sana, sehingga saya kurang lebih mengalami sebuah situasi yang agak lebih baik daripada kakak-kakak saya ya.
Pada saat yang sulit itu, kakak sulung saya yang bernama Pater Yosef Bokubala Kebuta SPD, almarhum, yang meninggal 2 tahun lalu di Surabaya, sudah masuk ke seminari Hokeng, Panando. Dan sebagai anak kecil yang sangat ingin tahu, saya itu dari kecil itu sudah memiliki ingin tahu yang cukup tinggi dan punya semangat untuk belajar dan mengenal sesuatu yang baru itu sudah ada di dalam diri saya. Jadi saya itu sangat kagum dengan kakak saya yang katanya sekolahnya itu sangat spesial, sangat luar biasa di Seminari Hokeng dengan situasi yang beda pada waktu itu ya, jauh beda dari sekarang seperti juga mungkin dialami oleh seminari-seminari menengah lainnya di Seminari Toda Belu dan di Mateloko, di Kisol dan semuanya itu. Itu dulu itu sesuatu yang sangat luar biasa. Katakanlah itu sebuah firdausnya wilayah kita ya. Jadi saya juga punya keinginan Pak, bagaimana caranya bisa mengenal Firdaus itu. Jadi keinginan itu bertumbuh, bertumbuh seiring perjalanan waktu. Kakak saya pulang dari liburan ke kampung, itu selalu merupakan suatu momen yang luar biasa di mana saya mengalami sebuah kedekatan dan juga bisa belajar sesuatu yang lebih daripada biasanya. Dan pada satu saat saya memutuskan untuk juga masuk ke Seminari Hokeng. Iya, dan sudah dari kecil ya, waktu SD, itu juga lingkungan yang juga turut mendukung saya ya, memberikan dukungan-dukungan baik lewat kata-kata maupun tindakan mereka yang membentuk apa namanya, yang membangun rasa percaya diri dalam diri saya. Iya, misalnya ada tugas-tugas di sekolah, misalnya itu biasanya itu banyak diserahkan ke saya. Atau misalnya ada drama-drama yang ada peran-peran pastornya, itu pasti diberikan kepada saya. Saya tidak tahu kenapa, tetapi mungkin guru-guru mereka melihat sesuatu yang unik di dalam diri saya pada waktu itu, sehingga mereka selalu memberikan peran yang itu ya. Jadi hal-hal seperti ini nih ya, pengaruh lingkungan juga turut membentuk dan turut membangun, memperkuat panggilan saya. Sampai satu saat saya kemudian memutuskan untuk masuk seminari Hokeng dan ya kata orang di situ kalau mau masuk seminari Hokeng itu harus pintar ya. Dan kebetulan juga prestasi saya juga sangat mendukung ya dari kecil. Oleh karena itu, dari segi itu rasanya tidak terlalu bermasalah. Saya masuk ke Seminari Hokeng, kemudian lanjut terus dengan pengalaman-pengalaman kesuksesan-kesuksesan yang saya alami. Lalu kemudian masuk ke seminari di novisiat dulu di Nenuk, kemudian diterima untuk bergabung di Serikat Sabda Allah di SPD di Ledlero. Kemudian mengikrarkan kaul. Tidak lama setelah mengikrarkan kaul dan menyelesaikan filsafat, tiba-tiba saya dipanggil oleh staf pengajar, prefek dan juga dewan dosen pada waktu itu untuk menyampaikan bahwa saya harus bersiap diri untuk pergi ke Austria. Wah, saya kaget ya, karena sesuatu yang memang sudah ada jejak sejarah pertukaran mahasiswa ya, artinya bukan bukan apa ya dua arah tetapi one way dari Ledlero ke Austria itu sudah sejak tahun 1986 dan saya waktu itu hitung-hitung saya angkatan keempat ya yang dikirim ke Austria bersama seorang sahabat Pater Marianus Grey de Silva yang sudah meninggal juga. Um, dan ya pergilah saya ke Austria. Jadi momen-momen sebelum saya pergi ke Austria itu semua merupakan sebuah momen yang juga bagus, indah karena juga ada pengalaman-pengalaman khusus yang saya alami di Ledlero. Tetapi juga seiring dengan pertanyaan sebagai orang muda ya, kemana arah jalan Anda? Kemana arah jalan Anda? Kemudian satu waktu saya menulis sebuah lagu yang berjudul Bawalah Daku ke Sion ya. Dan lagu itu ternyata melegenda sampai saat ini. Uh, Banyak orang yang mengaitkan lagu itu dengan perjalanan hidup saya ke Eropa, ke Austria, dan juga langkah-langkah selanjutnya sampai saya masuk dan bergabung di Kuria Tata Suci Vatikan saat ini. Tetapi ya terlepas dari itu, perjalanan saya itu merupakan suatu apa namanya petualangan yang menegangkan dan penuh makna sebenarnya. Sampai di Austria, tentu harus belajar bahasa Jerman dulu kan. Di Iya. situ
kita hanya bisa tahu Guten Morgen, selamat pagi, atau Danke yang artinya terima kasih. Dengan itu kita tidak bisa selamat untuk satu urusan yang besar. Tetapi serikat memberikan saya dan juga sahabat Pater Mariano waktu itu satu kesempatan yang cukup panjang, 8 bulan, untuk mendalami bahasa Jerman. Jadi saya juga ternyata cepat ya untuk belajar bahasa Jerman karena rasa cinta saya yang besar terhadap bahasa Jerman memberikan diri seutuhnya. Iya, dan akhirnya saya menguasai bahasa Jerman dengan baik. Studi teologi di Austria, kemudian ditabiskan menjadi imam pada tahun 1997. Kemudian ya saya diberikan kesempatan untuk membuat pengalaman pastoral di sebuah paroki di Diocese Agung Salzburg, di sebuah kota kecil namanya Bischofshofen. Setelah 2 tahun, saya mendapat kesempatan dari pimpinan SPD di Austria untuk melakukan studi atau mengambil doktorat di bidang teologi fundamental, karena pemikiran pembesar SPD di Austria waktu itu, mereka ingin mempersiapkan saya untuk membantu misi SPD di Austria untuk memajukan dialog antara umat beragama, sehingga saya dikirim pertama-tama untuk membangun dasar pengetahuan yang lebih solid tentang iman kita dengan membuat doktorat di bidang teologi fundamental. Kemudian saya dikirim ke Mesir, ke Kairo untuk belajar bahasa Arab dan Islamologi. Dari situ saya dikirim kembali ke Roma untuk melanjutkannya dengan program lisensiat di Institut Kepausan untuk Arabistik dan Islamologi di kota Roma. Lalu saya menyelesaikannya dengan lisensiat pada tahun 2005. Setelah itu saya dipanggil dari Austria untuk kembali mengabdi di sana karena ide awal adalah dari Austria dan mereka juga membiayai pendidikan saya semuanya, dan sekarang saatnya untuk kembali mengabdi di Austria, Pak Nando. Jadi saya memang dengan senang hati meninggalkan kota Roma yang indah dan kembali ke Austria dan berpikir bahwa sekarang saatnya saya bekerja untuk melayani gereja di dalam Serikat Sabda Allah. Iya, sampai di Austria saya pertama-tama dipekerjakan di sebuah paroki di wilayah 10 kota Vienna untuk pastoral paroki dan juga sekaligus menjadi agen pemajuan dialog antar umat beragama, terutama antara umat Katolik dengan umat Islam di Austria, di kota Wiener khususnya. Itu yang ditempatkan oleh Kardinal Schönborn waktu itu. Nah, baru 1 tahunan bekerja, tiba-tiba Kardinal Schönborn memanggil saya untuk mengangkat saya menjadi rektor Institut Asia Afrika di kota Wina waktu itu. Itu sebuah institut yang lumayan terkenal ya untuk memajukan dialog budaya, dialog antar umat beragama di Austria. Wah, dengan berat hati saya menerima karena belum ada pengalaman, tetapi ya segala sesuatu selalu ada mulainya. Dari situ baru kita mulai belajar ya. Nah, menjadi rektor di di Institut Afro Asia waktu itu suatu tugas yang sangat menarik, tetapi kemudian tiba-tiba saya mendapat panggilan lewat telepon malah, Pak Nando, lewat telepon ya di HP saya, dan waktu itu tidak ada nomor, anonim. Dan saya menjawab dengan sangat hati-hati karena takut jangan sampai ada penipuan atau apa kan. Dan saat itu sudah ada yang namanya reklame-reklame anonim dan segala macamnya. Saya menjawab pagi-pagi, ternyata suara di sebelah itu dari Tahta Suci Vatikan. Saya kaget. Dan isi pembicaraan waktu itu membuat saya lebih kaget lagi bahwa saya harus segera meninggalkan kota Wina untuk datang ke Vatikan dan bergabung dengan waktu itu Dewan Kepausan untuk dialog antar umat beragama di Tahta Suci Vatikan. Ya, siapa yang tidak kaget ya, Pak Nando ya? Jadi saya juga sebagai manusia kaget karena tahu bahwa saya tidak pernah membayangkan untuk bekerja di situ. Lalu yang kedua, Vatikan ya pusat agama Katolik sedunia, dan di situ tempatnya orang-orang hebat ya,
Jadi saya juga kaget, tetapi setelah bermenung dan berbicara dengan pembesar, ternyata mereka sudah berbicara dengan pembesar semua, mulai dari Roma sampai ke Austria. Sehingga saya waktu itu merupakan orang yang hampir paling terakhir yang disampaikan, dan menerima keputusan ini adalah sebuah kegembiraan tetapi sebuah tantangan. Tetapi setelah tiba di sana, kemudian saya pelan-pelan masuk dan merasakan bahwa memang itu dunia yang cocok untuk saya, karena perjalanan pendidikan dan pengalaman saya sebenarnya sudah cukup dan sudah pasti mengantar saya ke tempat itu. Dan oleh karena itu, seiring perjalanan waktu, sekarang sudah masuk mau 17 tahun bekerja di Tata Suci Vatikan, eh, saya merasa bahwa saya bertumbuh bersama dengan pekerjaan yang saya lakukan. Tentu saja juga oleh karena cinta dan apa namanya dalam bahasa Inggrisnya disebut passion. Um, iya, dan juga oleh karena pemberian diri kita yang seutuhnya, sehingga kita bertumbuh dan berkembang melalui pekerjaan itu, dan tidak selamanya merupakan sebuah beban, tetapi betul-betul sebuah pelayanan yang menyenangkan, menegangkan sekaligus, ya, menyenangkan tetapi menegangkan sekaligus. Nanti sebentar kalau ada waktu kita bisa gali lebih dalam, ya. Saya kira, lalu setelah itu saya ya bekerja di situ, dipercayakan untuk menangani desk eh, Islam Asia dan Pasifik mula-mula, ya. Kemudian ternyata tidak ada orang di kantor kita yang bisa bahasa Jerman, sehingga saya juga diminta untuk menangani desk bahasa Jerman sekaligus untuk iya, jadi sekaligus menangani semua yang berurusan dengan bahasa Jerman. Lalu setelah itu, karena mungkin mereka melihat saya punya agak bakat di bagian olahraga, ya, kita kalau dari NTT biasanya selalu ada bakat olahraganya itu kita, ya. Dan itu ditemukan juga pada diri saya, sehingga kemudian saya diberikan tugas sebagai delegatus dialog perdamaian dan olahraga. Dan setelah itu, ya, setelah beberapa tahun bekerja, saya juga mendapat kesempatan yang luar biasa yang tidak banyak orang alami. Itu tahun 2015, itu Presiden Dewan saya waktu itu di Vatikan, namanya Kardinal Jean-Louis Turang dari Prancis, kemudian merekomendasikan saya untuk menjadi staf seremoni dari Paus Fransiskus. Itu yang kita sedikit orang yang dipercayakan untuk melayani Bapak Paus saat-saat beliau merayakan liturgi di Vatikan dan di mana saja, kita menjadi staf memperlancar semua urusan itu. Satu pengalaman yang sangat menarik untuk saya. Kemudian pada tahun yang sama 2015 saya dipercayakan oleh Bapak Paus untuk menangani Yayasan Nostra Aetate sebagai wakil presiden dan direktur eksekutif sekaligus untuk menangani semuanya itu agak berjalan. Jadi tugas saya itu bermacam-macam dan membuat saya lumayan sibuk, tetapi kesibukan yang menyenangkan, karena di situ saya banyak belajar dan juga merasa diperkaya di dalam hidup ini. Mungkin secara singkat begitu saja Pak Nando, ya. Sebentar mungkin kalau ada rasa ingin tahu lebih dalam lagi, kita masih bisa gali lebih dalam. Luar biasa Dok Pater, pengalaman yang seakan-akan yang Pater tulis melalui bawa daku ke Sion. Sion itu adalah Roma. Yang kemudian Pater selama 17 tahun terakhir ini kemudian bertugas dan memberikan diri. Jadi kalau dalam istilah Pater Leo Kleden, Padre Marco ini diberi oleh Tuhan dalam bentuk gabe, tapi kemudian mendaya gunakan sehingga menjadi Aufgabe. Gabe dan Aufgabe yang yang telah dilakukan oleh Padre Marco, sehingga kemudian menghasilkan kebanggaan bagi kita orang Katolik dari Flores, dari Indonesia, bahwa saat ini menjadi tadi tim protokol misanya Bapak Paus, segala urusan berkaitan dengan bahasa Jerman, urusan Asia Pasifik, dan lain-lain. Dan yang menarik nih, Pater ini poliglot, ya. Jadi bakat untuk memahami bahasa lebih dari satu.
tadi bahasa Jerman, bahasa Arab sudah pasti tadi karena kursus Islamologi di bahkan langsung dari Al Azhar Kairo. Bisa cerita bahasa yang lain lagi yang Padre Marco kuasai? Ya, jadi memang saya punya ketertarikan khusus ya untuk belajar bahasa-bahasa baru ya. Ini mungkin berkaitan dengan em, bakat yang juga dimiliki oleh ayah saya dulu. Ayah saya itu dulu juga punya ketertarikan untuk bicara bahasa-bahasa asing ya, terutama bahasa wilayah kita ya, kampung. Tetapi bahasa-bahasa orang-orang terdekat itu beliau belajar dan bicara. Sebagai anak kecil saya kagum ya, tetapi kemudian saya merasa bahwa sesuatu bahasa itu penting sekali. Saya kemudian ya setelah belajar bahasa Jerman, kemudian saya juga kita bahasa Inggris ya kita bisa karena saya bekerja desk saya punya bahasa utama adalah bahasa Inggris dan bahasa Italia harus kita bisa karena di Vatikan bahasa keseharian dan juga bahasa resmi dalam beberapa aspek adalah bahasa Italia. Dan bahasa Latin ya itu sesuatu yang sudah kita pelajari dulu tetapi kemudian diwajibkan juga untuk sekali-sekali memperdalam supaya bisa memahami lebih. Dan saya juga merupakan salah seorang dari 5 atau 6 pastor di Vatikan yang merayakan misa secara live di dalam radio Vatikan pagi-pagi hari. Setiap saya mendapat tugas juga untuk merayakan misa dalam bahasa Latin live di Radio Vatikan. Dan setelah bahasa Latin kita juga bahasa Arab ya, bahasa Arab dulu saya belajar di Mesir, kemudian 2 tahun intensif di PISAI, itu Institut Kepausan untuk Studi Bahasa Arab dan Islamologi. Dan ya kita sering gunakan juga bahasa Arab. Keuntungan yang membuat saya bisa update selalu bahasa Arab saya itu karena sebagai wakil presiden dari Yayasan Nostra Aetate, saya sering menerima para student dari negara-negara bahasa Arab. Ya, saya tahu bahwa tidak semua student Muslim itu bisa bahasa Arab karena misalnya datang dari wilayah-wilayah Asia atau Afrika misalnya, mereka bisa sedikit-sedikit tetapi bahwa lancar berbicara bahasa Arab beda ya dengan orang-orang yang asli dari Arab. Baru saja atau saat ini masih ya ada satu mahasiswa saya dari Algeria dan dengan beliau saya bisa bicara bahasa Arab lebih dan juga sebelumnya ada seorang dari Mesir saya bisa bicara bahasa Arab dengan beliau atau perjalanan-perjalanan dinas kita ke wilayah-wilayah Arab kita bisa selalu menggunakan bahasa Arab ya. Tentu tidak sempurna tetapi bisa dipaham. Ya, jadi selain itu bahasa-bahasa lain, bahasa Indo-Eropa misalnya, bahasa Spanyol, kita bisa asosiasikan ya, karena itu bahasa yang punya rumpun yang satu dan sama dengan bahasa Latin, Italia, dan bahasa Eropa lainnya. Ya. Luar biasa. Waduh, saya mencintai lebih dari 9 bahasa nih. Kalau dari bahasa lama Holot sudah pasti, bahasa Flores Timur, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Latin, bahasa Italia, bahasa Arab, dan sedikit memahami bahasa-bahasa seperti Spanyol, ikutannya juga pasti Portugis, dan lain. Luar biasa, Pater. Pater, tadi saya sedikit tertarik dengan studi doktoral yang Pater ambil, teologi fundamental yang kemudian menjadi dasar bagi pekerjaan Pater di dialog antar umat beragama yang kemudian Pater lakukan di awal mula-mula di Austria yang kemudian dilanjutkan 17 tahun di Vatikan. Bisa diceritakan soal teologi fundamental nih, Pater? Iya, jadi teologi fundamental adalah satu disiplin teologi yang membahas hal-hal yang sangat mendasar menyangkut iman kita. Iya, jadi segala fenomen-fenomen di dalam kehidupan beragama, pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan iman kita, misalnya siapa itu Tuhan, ya, siapa manusia, dan tentang arah perjalanan hidup manusia ini. Lalu pokoknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan fundamental yang bisa dikategorikan sebagai pertanyaan-pertanyaan fundamental yang bisa dibicarakan di dalam ranah teologi.
Dan itulah yang saya ambil. Saya ambil spesialisasi untuk D3 di Universitas di Innsbruck di Austria Barat Daya. Universitas itu ditangani oleh para Yesuit dan terkenal oleh karena Karl Rahner, teolog Yesuit yang terkenal itu, dulu juga lama di situ dan mengajar di situ. Malah di situ ada juga arsip khusus yang disimpan di sana tentang Karl Rahner. Dan saya bersyukur bisa belajar di tempat yang penting dan bersejarah itu. Tema yang saya geluti waktu itu, moderator saya adalah seorang Yesuit yang sangat terkenal, yang juga mengambil doktorat, tidak hanya satu, tetapi 2 doktorat yang beliau pegang. Dan saya bersyukur punya moderator yang sangat-sangat human dan sangat intelektual, dan merupakan teologian brilian di daratan Eropa. Namanya Dr. Karl-Heinz Neufeld, sekarang sudah pensiun dan tinggal di Osnabrück di Jerman. Dalam konsultasi dengan beliau dengan konteks perjalanan hidup saya dan tugas saya selanjutnya, kemudian kita bahas kemungkinan tema teologi fundamental yang bisa saya perdalam sebagai tesis doktoral saya. Kemudian kita sampai kepada keputusan untuk memperdalami atau mendalami dialog teologi. Ya, dialog teologi ini yang membahas hal-hal yang bersifat pertanyaan-pertanyaan teologis ya. Itu dalam dialog antara umat beragama juga kita biasanya mengambil itu dialog teologi sebagai suatu langkah yang penting juga. Itu dialog yang paling tinggi atau paling akhir misalnya. Dan itu saya mengambil tema pandangan atau konsep ketuhanan orang-orang di Flores Timur, itu yang mereka sebut Tuhan lera bulan, itu adalah matahari dan bulan, dan ibu bumi, ina tanah ikan, dan juga konsep ketuhanan dari Yesus Kristus. Jadi saya ingin mempertemukan 2 konsep ketuhanan itu dari Yesus Kristus dan dari masyarakat indigenous dari wilayah saya yang saya kenal dengan baik. Kemudian di dalam pertemuan itu, 2 konsep teologi besar ini saya mengambil titik-titik temu yang menjawabi pertanyaan fundamental, siapa Tuhan sebenarnya? Tuhan yang kita imani itu siapa sebenarnya? Dari pemikiran, dari pandangan manusia, dengan mengambil budaya manusia dan konteks budaya Yesus Kristus pada waktu itu sebagai sebuah pendekatan yang sangat penting. Ya, karena kita juga kenal ya ada teori teologis dari Paul Tillich ya, seorang teolog Protestan yang sangat terkenal. Dia mengatakan bahwa budaya adalah substansi agama. Oleh karena itu, budaya sebenarnya merupakan suatu pendekatan yang sangat penting di dalam membahas teologi dan konsep ketuhanan. Dan di situ saya temukan juga banyak sekali titik kesamaan. Jadi, nama Tuhan yang kita gunakan itu sebenarnya merupakan deskripsi atau lukisan manusia yang paling tinggi dengan bahasa yang paling maksimal tentang siapa Tuhan sebenarnya untuk manusia. Dan di situ dari kajian teologis ini saya menemukan titik-titik temu yang sangat membantu saya untuk perjalanan dialog saya selanjutnya. Ya, lero bulan tanah ikan yang kemudian diperbandingkan dengan Tuhan Yesus, yang kemudian itu menjadi basis disertasi doktoralnya Padre, dan kemudian itu menjadi bahan untuk berdialog dengan umat beragama lain. Ada satu pandangan Pater bahwa ketika kita berdialog, kita kadang-kadang harus merelakan apa hal-hal yang fundamental dari iman kepercayaan kita untuk kemudian bisa menerima konsep ketuhanan orang umat beragama yang lain. Sehingga kemudian dialog itu kadang-kadang dianggap mereduksi kadar kekuatan iman kita. Bagaimana, Pater?
Iya, jadi ini kita pelan-pelan masuk ke dalam sebuah tema yang sangat penting ini. Terima kasih atas pertanyaan ini, Pak Nando. Ya. Karena pertanyaan ini menyentuh sisi fundamental dari dialog antar umat beragama itu sendiri, yakni tentang kebenaran, pertanyaan tentang kebenaran agama. Jadi kita selalu ingat apa yang dikatakan oleh Paus Benediktus waktu beliau masih menjabat sebagai paus. Paus ini juga sangat-sangat concern dan sangat memperhatikan dialog antar umat beragama, walaupun ada banyak orang yang menilai beliau sebagai seorang yang tidak bisa berdialog karena beliau ingin apa namanya lebih membawa pendekatan apologetik daripada merangkul. Tetapi beliau mengatakan sesuatu yang sangat penting bahwa sejatinya tidak mudah untuk berdialog secara teologis. Dan itu benar. Eh, Konsili Vatikan kedua sendiri melalui dokumen Nostra Aetate berbicara tentang sesuatu yang lain daripada konsep menyerahkan kebenaran kita kepada orang lain. Dan itu tidak mungkin, karena itu dengan itu kita namanya mengkhianati kebenaran iman kita sendiri. Tetapi kebenaran yang kita miliki itu bisa memiliki fungsi untuk menyinari kebenaran orang lain. Jadi ya, menyinari kebenaran orang lain. Dan itu Konsili Vatikan kedua melalui dokumen Nostra Aetate menggunakan sebuah kata yang menurut saya sangat penting dan sangat menyentuh, adalah kata menyinari, to enlighten. To enlighten the truth of others. Jadi menyinari kebenaran orang lain. Jadi konsepnya itu tentang bagaimana kita bisa saling memahami di dalam apa namanya pertemuan kebenaran-kebenaran masing-masing agama. Ini adalah bahwa kebenaran agama mereka itu penting menurut mereka, sama seperti kebenaran agama saya itu penting menurut saya. Dan disinilah dibutuhkan sebuah kode etik, sebuah disposisi moral atau moral appeal, suatu ajakan moral untuk menghormati perbedaan kebenaran orang. Jadi di dalam konsep teologis tentang pandangan ketuhanan yang saya angkat itu, saya juga sampai pada sebuah kesimpulan bahwa, nah inilah kesimpulan atau sebuah tesis yang harus kita pegang. Kebenaran setiap agama itu bersifat mutlak untuk masing-masing mereka. Dan kita dibutuhkan untuk bersikap hormat dan terbuka untuk menerima perbedaan kebenaran masing-masing. Menyinari kebenaran orang lain, Menyinari. kebenaran iman. Itu Benar luar sekali. biasa. Jadi, Bahasa yang paskal itu, Pater. benar sekali, Pak Nando. Jadi kata menyinari ini adalah suatu kata yang sangat penting sebenarnya. Itu bukan berarti bahwa kebenaran saya selama ini tidak penting atau mungkin berada di tempat-tempat tersembunyi atau di tempat-tempat gelap. Bukan. Tetapi bahwa selama ini mungkin kita yang manusia yang terbatas, hanya Tuhan yang memiliki kebenaran absolut. Tetapi di dalam menjalankan iman kita, ada aspek-aspek tertentu yang tidak kita perhatikan dengan baik. Mungkin kita menganggapnya sesuatu yang biasa, rutinitas. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang lain, kemudian kita mendapat hal-hal yang, wah, ternyata yang ini juga ada di dalam agama saya, tetapi kurang mendapat perhatian selama ini. Iya, jadi sebenarnya ada contoh-contoh yang paling mudah sampai kepada contoh-contoh yang sangat serius. Misalnya ya, contoh yang paling mudah ya, untuk kita di konteks Indonesia ya, saya katakan, itu sholat 5 waktu untuk umat Islam, itu sesuatu yang sudah biasa kita dengar ya. Oh, jam sekarang kita dengar lagi azan. Sebentar lagi kita dengar lagi azan. Kita dengar lagi azan.
Ya, mungkin juga sebagai manusia untuk saudara-saudari Muslim sendiri, saya juga sudah banyak melihat kenyataan di dunia ini. Walaupun azan berjalan atau berbunyi, tetapi untuk mereka juga punya kesibukan masing-masing, semua pada melakukan sesuatu yang dirasa penting pada saat itu, dan tidak serta-merta untuk bersolat atau berdoa. Tetapi untuk kita umat Kristiani dan umat agama lain, itu merupakan suatu spiritual. Reminder spiritual, oh sekarang saatnya doa. Sekarang ada sebuah panggilan untuk berdoa, tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk kita. Kita jangan lupa Tuhan. Mungkin dalam keseharian itu kita banyak kesibukan dan semuanya, tetapi tiba-tiba dengar azan. Ya, kita jangan serta-merta bilang, oh untuk mereka sendiri, tetapi juga penting juga untuk kita. Wah, ini juga suatu reminder spiritual yang bagus. Jangan lupa Tuhan. Tentu untuk konteks kita sebagai umat Kristiani, kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan juga pada saat-saat di mana kita sibuk. Atau umat beragama lain, ya katakanlah umat agama Hindu ya, mereka itu pintar sekali menemukan kebijaksanaan hidup melalui ketenangan dan kontemplasi. Dan itulah yang bisa membuat kita juga rasa tertegun atau tertarik karena sebuah nilai yang betul-betul fundamental untuk kehidupan keagamaan saya, mencari keheningan, mencari sesuatu yang lebih dalam dari fenomen-fenomen yang ada di depan kita. Itu suatu ajaran yang sangat penting juga dari umat agama Hindu atau agama Buddha. Konsep kesahajaan hidup, kesederhanaan hidup, itu sangat fundamental di dalam keagamaan mereka, dan itu merupakan suatu nilai yang penting juga di dalam menjalankan kehidupan beragama. Paus Fransiskus sendiri, seperti kita lihat dari awal memang menjalankan sebuah model kehidupan penuh kesahajaan dan kesederhanaan. Wah, tantangan besar juga untuk kita orang-orang muda yang hidup di sekitar beliau ya. Kalau kita melihat beliau ingin hidup yang begitu sederhana dan tapi penuh dengan keceriaan. Untuk kita sebuah tantangan di mana kita setelah keluar dari wilayah beliau, kita berhadapan dunia di mana segala sesuatu ditawarkan. Ya, tapi itu suatu reminder spiritual yang bagus dari Paus Fransiskus. Atau umat beragama Konfusianis atau Konghucu ya, itu rasa hormat mereka terhadap orang-orang tua itu betul-betul tinggi, dan itu juga merupakan suatu reminder kepada kita umat Kristiani. Wah, itu hukum keempat dari 10 perintah Allah itu kan, hormatilah orang tuamu ya. Jadi itu berapa orang yang menghafal 10 perintah Allah dan berapa orang yang bisa menjalankan perintah-perintah Tuhan itu, tetapi dengan melihat atau belajar atau dengan mengenal keagamaan mereka, nilai yang mereka anuti ini, kita juga teringat dan kembali melihat nilai-nilai agama kita yang ada di dalam iman dan keagamaan kita sendiri juga. Jadi itulah, jadi mereka juga menyinari, jadi fungsi kebenaran keagamaan yang menyinari. Jadi pada akhirnya saling menyinari kebenaran yang sana, menyinari. Jika kan dalam konteks filsafat dan logika, kita benar bukan berarti Anda salah. Atau sebaliknya. Tapi dalam konteks ini diterangkan dengan baik oleh Padre Marco. Padre, kita lanjutkan dengan tadi sudah sangat luar biasa soal teologi fundamental yang kemudian mendasari kekuatan iman kita, sehingga kita tidak perlu takut berdialog dengan umat beragama lain karena tidak akan mengurangi kadar iman kita. Justru kebenaran iman kita akan menerangi kebenaran iman saudara kita yang beragama lain. Wah, ini sebuah momen yang bagi saya keren sekali, Pak. Karena kata menerangi kebenaran yang lain ini menjadi penting. Karena selama ini konteksnya kalau dalam perdebatan, kalau kami misalnya warung kopi antara agama kita dengan agama, terutama teman-teman kita yang Muslim, itu kadang-kadang sering terjadi cekcok, pertentangan, seakan kebenaran kita menihilkan kebenaran atau iman teman-teman kita yang Muslim, atau terutama Muslim sih dalam konteks kita Indonesia. Itu yang terjadi. Bagaimana Pater melihatnya?
Ya, benar sekali, Pak Nando. Jadi ini suatu kesimpulan yang sangat luar biasa yang menekankan apa yang tadi saya katakan. Jadi ini juga sebenarnya sebuah koreksi terhadap konsep pluralisme yang disalahpahami oleh banyak orang. Banyak orang memahami pluralisme sebagai meletakkan kebenaran agama atau status agama-agama itu pada level yang sama. Padahal itu bukan maksud dari pluralisme. Pluralisme adalah suatu konsep teologis yang ingin merangkul keberadaan semua agama. Jadi ingin mengatakan bahwa para penganut agama, siapapun dia, dari agama manapun dia, itu memiliki kebenaran yang utuh menurut pandangan dia, dan semua orang yang mengikuti kebenaran ini adalah para peziarah-peziarah kebenaran menuju kebenaran yang sejati. Karena kita manusia ini memahami sesuatu secara relatif. Karena kita manusia ini terbatas. Dan kita semua ini merindukan kebenaran yang absolut itu yang ada di sebuah dunia transendental, di mana kita dengan mata iman kita, kita belum bisa melihat. Jadi itu sebenarnya konsep pluralisme yang sesungguhnya. Banyak orang yang salah kaprah karena melihat pluralisme itu sebagai sesuatu sinkretisme teologi yang betul-betul merupakan musuh dari dialog antar umat beragama. Siap. Nah, kebenaran sejati ini yang sejatinya membawa kita kepada Sion, kepada surgawi yang kita impikan dalam perspektif masing-masing. Saya masuk ke Bawa Daku ke Sion ini salah satu lagu favorit saya, Padre. Lagu ini ketika saya novisiat SWD di Kuwu, Manggarai, ini salah satu lagu yang sering kami nyanyikan dalam termasuk dalam ketika kami diundang untuk membawakan paduan suara atau kor di pernikahan misalnya. Itu salah satu lagu penutup yang kami pakai, Bawa Daku ke Sion. Kita ingin masuk sisi lain dari Padre Marco yang ternyata menjadi komposer, penulis sejumlah lagu termasuk lagu fenomenal Bawa Daku ke Sion. Bisa diceritakan, Padre, soal bakat bidang lain, bidang musik tadi, Padre? Terima kasih Pak Nando karena menyentuh sesuatu yang juga merupakan cukup penting di dalam perjalanan hidup saya, yakni sisi musik dari diri saya. Saya sebenarnya dilahirkan dari sebuah keluarga yang sudah mencintai musik sebenarnya. Bapak saya itu dulu dari kampung ya, tapi beliau tuh pemusik di kampung yang mengenal ibu saya melalui penampilan-penampilan musik grupnya. Iya, jadi dulu katanya ketika ada pernikahan di wilayah-wilayah tetangga, bahkan sampai di pulau-pulau seberang, bapak saya itu berani langgar laut hanya untuk membawa grupnya dan bermain musik dan menciptakan suasana gembira pada saat-saat pernikahan khususnya. Dan ayah saya itu ternyata rajin juga ke Pulau Solor. Oleh karena itu, di sana beliau mengenal seorang gadis yang kemudian dipinangnya dan dibawa ke Flores dan kemudian menjadi istrinya, ibu saya. Ibu saya itu juga pintar menyanyi, tetapi tidak tahu baca not karena beliau dulu tidak bersekolah. Waktu itu kesempatan untuk bersekolah sangat-sangat kecil. Tetapi beliau itu punya apa namanya? Punya kemampuan intuitif yang sangat-sangat tinggi dan mempunyai intelektualitas perasaan yang sangat kuat sehingga bisa mengekspresikan rasa seninya itu luar biasa, dan itu menginspirasi saya sehingga sudah sejak kecil saya ingin bernyanyi, senang bernyanyi, sampai ke seminari Hokeng juga aktif di bidang musik dengan teman-teman, juga menjadi dirigen juga untuk sedikit waktu yang diberikan. Kemudian bakat musik itu juga mulai berkembang alamiah ya. Kita tidak mendapat kesempatan yang luar biasa untuk bisa bersekolah. Seperti, aduh saya lihat anak-anak di Eropa dari kecil sudah punya kesempatan untuk bisa belajar, tapi kita karena terbatas. Tapi kita berkembang dengan apa adanya. Dan di Ledlerojo juga, di novisiat di Nenuk, di Ledlerojo kita aktif bermusik. Kebetulan angkatan saya waktu itu angkatan yang punya kapasitas musik yang juga bagus. Ada teman-teman frater waktu itu yang bisa bermain musik dengan baik. Ada yang bisa mengarang lagu juga, menjadi dirijen juga. Dan
Saya mengalami Ledlero waktu itu sebagai sebuah istana musik yang bagus, yang sangat mendukung. Nah, di tingkat 3 ini, tanpa ada sebuah maksud yang besar, tiba-tiba timbul sebuah keinginan untuk menulis sebuah lagu yang saya persembahkan nanti kalau diterima untuk tanggungan Jalan Salib di Seminari Tinggi Ledlero yang ditanggung oleh angkatan saya waktu itu. Jadi saya hanya berpikir secara antisipatif, siapa tahu nanti lagu ini bisa menyentuh hati atau naluri banyak orang. Nah, saya kemudian berpikir, saya mengambil waktu mungkin seminggu waktu itu untuk merenung, menemukan tema apa dan apa maksud lagu itu sebenarnya. Kemudian saya ya dengan apa namanya trik-trik dan juga dengan pendekatan-pendekatan musik yang ada, kemudian saya tuangkan semuanya itu dalam sebuah lagu yang saya inginkan supaya bisa dinyanyikan dengan mudah, eh, yang punya dinamika yang kuat dan bisa bertahan lama. Ya. Kemudian lahirlah lagu itu. Eh, saya mengambil judul Bawalah Daku ke Sion. Jadi waktu itu sesuai dengan seperti yang tadi saya katakan, sebagai orang muda di tingkat 3 waktu baru selesai filsafat, kemudian ada keinginan-keinginan untuk bisa merasakan sesuatu yang lebih dari yang biasanya. Seiring dengan pertanyaan, kemana Anda akan pergi? Karena semuanya ini bukan merupakan keputusan Anda diri Anda sendiri. Tentu sebagian merupakan keputusan diri Anda sendiri, tetapi di dalam konteks panggilan itu ada orang lain yang memutuskan untuk diri Anda. Nah, jadi ada kerinduan untuk menggapai sesuatu yang lebih dari biasanya. Saya memberikan nama Zion, ya. Jadi lahirlah lagu itu. Kemudian saya bicara dengan teman-teman pengurus musik, teman-teman saya yang selalu setia. Lalu kami menyanyikannya, lalu dirasa tertarik, ya, menarik dan juga menyentuh. Akhirnya kita membawakannya dan tidak disangka-sangka ternyata lagu itu langsung merebut hati banyak orang di Ledlero waktu itu. Kemudian diambil teksnya, lalu dibawa ke tempat mereka masing-masing pada saat liburan, dan mulailah berkembang, berkembang, berkembang. Akhirnya saya juga jadi kaget ketika saya buka YouTube. Versinya itu sudah banyak sekali, ya, Betul. dinyanyikan oleh begitu banyak orang dengan interpretasinya masing-masing. Eh, saya rasa senang karena mereka senang dengan lagu saya dan merasa tersentuh, merasa bahwa ada satu kekuatan spiritual yang mereka terima dari lagu itu dan menguatkan mereka, memberikan penghiburan di saat-saat sulit dan menghantar mereka untuk keluar dari banyak situasi kesulitan. Saya senang. Dan lagu itu sebenarnya tujuan saya itu bukan untuk situasi-situasi duka. Awalnya itu orang nyanyikan di berbagai kesempatan, mulai dari setelah komuni atau di masa-masa sendiri atau kesempatan lomba-lomba. Kemudian mulai bergeser dibawa ke wilayah-wilayah duka, ya. Jadi sekarang juga banyak orang sudah mulai menggunakannya pada saat-saat duka. Tetapi saya tidak mau melarang atau mengoreksi untuk mengatakan lagu ini asalnya itu bukan demikian. Tetapi kalau orang yang mendengarnya merasa itu cocok untuk situasinya, silakan, ya. Jadi konsep the death of author, ya, si penulis telah selesai, biarkanlah para masyarakat yang menginterpretasikan masing-masing, ya Pater. Bawa daku ke Sion, dan kemudian Pater dalam 17 tahun terakhir ini, Sion yang lain adalah Sion Roma. Pater, kami ingin dengar tentang situasi-situasi unik khas ketika bekerja di Vatikan yang kami tentu saja sangat kayak
rasa ingin tahu kami betapa bersentuhan langsung di dekat Bapak Paus dengan sejumlah kardinal. Ada hal-hal menarik, Padre, boleh kami disampaikan karena ini bagi kami ini sangat kami tertarik, Padre. Jadi saya masuk ke Tata Suci Vatikan pada tahun 2007. Pada saat itu saya baru berumur 39 tahun. Ketika masuk ke kantor, ternyata saya adalah orang yang termuda di dalam kantor itu. Ya, karena kita kalau berpikir tentang Vatikan itu orang selalu berpikir tentang orang-orang yang berambut putih, ya. Dan saya masuk sebagai seorang staf muda berambut hitam dan sampai sekarang juga masih tetap hitam. Jadi saya waktu itu merasa kaget, tetapi juga merupakan sebuah kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa merealisasi diri saya sesuai dengan apa yang diberikan kepada saya, tugas-tugas yang diberikan. Nah, kantor yang saya datangi waktu pada hari pertama itu, ternyata waktu itu sedang mengalami sebuah kegoncangan kecil. Sebuah kegoncangan struktural yang kemudian selalu biasa kalau di Vatikan, sebuah kegoncangan struktural selalu dikaitkan dengan sebuah kegoncangan yang lebih besar menyangkut makna, misi dan visi dan segala macamnya. Nah, waktu itu yang menjadi kepala kantor itu dipindahkan oleh Paus Benediktus. Nah, Paus Benediktus itu kan baru mulai bertugas pada tahun 2005. 2 tahun kemudian saya masuk. Dan dalam kurun waktu 2 tahun pertama untuk Paus Benediktus waktu itu merupakan suatu masa yang indah tetapi juga menantang, karena salah satu fakta yang saya alami waktu itu bahwa beliau memindahkan kepala kantor dialog antar umat beragama itu ke Mesir, dikirim sebagai nuncius apostolik. Sebuah tugas yang sebenarnya bagus tetapi mengundang multi interpretasi. Ada yang mengatakan bahwa itu berkaitan dengan teologi yang dibawa oleh presiden waktu itu, kantor waktu itu, kemudian yang mungkin untuk Paus Fransiskus tidak terlalu cocok, hanya melemahkan konsep iman kita dalam berdialog dengan umat beragama lain. Oleh karena itu, suatu kegoncangan kecil saya alami waktu itu yang menuntut saya untuk menempatkan diri saya secara benar di tempat itu. Dan saya disambut oleh seorang pemimpin kantor waktu itu yang merangkap juga menjadi presiden di sebuah kantor lain. Itu Kardinal Paul Popa dari Prancis. Beliau waktu itu sebenarnya merupakan presiden dari Dewan Kepausan untuk Budaya, tetapi Paus Benediktus tempatkan sekaligus merupakan presiden dari Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Umat Beragama. Ya, secara sepintas kita melihat memang ada korelasi antara budaya dan agama, tetapi sebenarnya dua domain yang sungguh-sungguh berbeda, ya, dan dipimpin oleh satu presiden pada waktu itu. Saya disambut dengan baik dan ditempatkan di satu ruangan yang ternyata lebih besar daripada ruangan teman-teman saya atau kolega-kolega saya sampai hari ini. Wah, jadi saya merasa suatu gesture of welcome yang bagus, ya. Lalu beliau menghadiahkan saya waktu itu, setelah menerima saya dengan baik, dihantar saya ke kantor. Setelah beliau mempersilakan saya untuk duduk di tempat yang baru, lalu beliau menyerahkan kepada saya sebuah hadiah. Lalu beliau katakan, tolong buka, ya, please open it. Kemudian saya buka, ternyata beliau memberikan saya peta Indonesia. Wah, beliau memberikan ke saya peta Indonesia. Saya dalam hati, ya, saya ini orang Indonesia. Saya mengenal Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tetapi kenapa beliau memberikan saya peta Indonesia? Lalu saya tanya, ya, mungkin ada maknanya. Beliau bilang supaya you jangan lupa Indonesia. Jangan lupa Indonesia. Dan kalau kalau you ingat Indonesia, lihatlah peta ini, ya. Jadi satu gesture of welcome yang sungguh-sungguh merangkul
dan saya mulai bekerja di situ, dipercayakan untuk menangani desk Islam Asia dan Pasifik, kemudian juga melangani semua yang berbahasa Jerman. Tapi pada saat 2 bulan kemudian itu Kardinal Paul Popat kemudian kembali ke Dewan Kepausan untuk dialog dengan budaya. Lalu kami menerima seorang presiden baru yang bernama John Louis Tourang dari Prancis. Dan dengan itu kita memiliki staf yang solid dan baik. Dan 2 tahun kemudian, 2009, beliau malah bertanya kepada saya kemungkinan untuk pergi ke Indonesia berdua. Oh. Jadi satu perjalanan yang sangat bagus, yang sangat penting yang kami lakukan pada waktu itu. Sebuah perjalanan dinas saya pertama untuk kembali ke Indonesia. Dan itu disambut dengan sangat bagus, diatur dengan sangat baik oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan Komisi Hak waktu itu. Itu diterima dan diberi program atau dibuatkan sebuah program yang begitu bagus, sehingga kita itu hadir betul di Jakarta, hadir juga di Jogja, hadir juga di Denpasar, hadir juga di Makassar. Jadi empat tempat ini diambil secara sengaja oleh karena representasi kemajemukan yang khusus di Indonesia. Dan kami kembali ke Vatikan dengan sangat senang. Di Jakarta saya hanya bisa telepon keluarga dan mengatakan saya ada di Jakarta, tetapi saya tidak bisa kembali ke kampung ya. Jadi itulah konsekuensi perjalanan dinas kembali ke Vatikan. Kita bekerja dan melanjutkan kerja lagi seperti biasa. Banyak perjalanan dengan kardinal yang saya lakukan. Perjalanan dengan kardinal pemimpin adalah suatu yang sangat luar biasa karena di situ kita mengalami situasi yang betul-betul dihidupi oleh orang-orang lokal di negara-negara itu. Nah, mungkin menarik adalah pertemuan saya yang pertama dengan Paus Benediktus ya. Ya. Jadi sebagai staf di Tata Suci Vatikan, kita memiliki juga kesempatan untuk bisa bertemu dengan Paus karena kita adalah yang orang katakan staf dekat beliau yang memberikan masukan, nasihat-nasihat, tetapi juga diberikan amanat dan tugas untuk dibawanya keluar. Nah, pada satu kesempatan cukup awal waktu itu, 1 tahun setelah saya mulai bergabung, tahun 2008, saya bertemu Paus untuk pertama kali. Paus Benediktus ke-16. Ah, jadi saya waktu itu diberikan sedikit anjuran kalau bisa bicara bahasa Jerman. Ya. Jadi kita berdiri dalam kelompok itu dalam rangka sebuah konferensi Katolik Islam internasional. Kita delegasi, kita dibawa kepada Paus di Istana Paus, Istana Kepausan. Lalu masing-masing diberi kesempatan untuk bersalam dengan Paus. Oleh karena baru pertama kali dalam hidup saya kan kagum. Saya melihat bagaimana masing-masing dari peserta itu berjabatan tangan dengan Paus Benediktus, lalu bagaimana mereka berbicara dengan Paus. Saya itu mengikutinya itu satu demi satu, satu demi satu. Tiba-tiba giliran saya. Jadi saya juga kaget, wah, tiba-tiba giliran saya sekarang. Itu biasa begitu. Kalau orang berada di depan Paus, itu banyak hal yang disiapkan itu buyar. Buyar. Jadi apa yang saya siapkan juga setengahnya buyar itu. Tetapi saya masih tahu bahwa saya bicara bahasa Jerman dengan beliau. Jadi ketika beliau muncul, beliau datang ke saya, kami berjabatan tangan, beliau pegang tangan saya erat-erat, lalu saya menyapa dengan bahasa Jerman. Lalu beliau begitu kaget. Lalu beliau tanya saya, mengapa bicara bahasa Jerman begitu bagus, suaranya tuh lembut sekali ya, Paus Benediktus itu. Itu cermin kerendahan hatinya dan ketulusannya ya. Dia bertanya, mengapa bisa bicara bahasa Jerman begitu baik? Lalu saya menjelaskan saya ini anggota SVD dari Rumah Besar Saint Gabriel di Austria.
Beliau senang sekali dan di situ beliau tidak mau segera berangkat dari saya. Jadi kita bicara begitu lama dan asistennya juga sekretarisnya ya eh, juga Uskup Agung Kinswain juga tahu dan mengikuti semuanya. Oleh karena itu beberapa saat kemudian saya dipanggil oleh sekretarisnya untuk bicara secara pribadi, untuk mengenal saya secara pribadi juga. Jadi bahasa Jerman itu sesuatu yang membawa saya untuk melangkah lebih jauh, untuk mengenal lebih banyak orang, untuk bisa berkomunikasi dengan lebih banyak orang. Jadi bahasa asing yang satu ini betul-betul sangat menguntungkan saya. Yang kemudian juga oleh karena kerja menangani semua yang berbahasa Jerman, juga berkaitan langsung dengan kedutaan besar Jerman, kedutaan besar Austria, Tata Suci Vatikan. Jadi lingkup saya semakin luas, membawa saya semakin semakin keluar dari keterbatasan atau lingkup terbatas untuk bisa berkenalan dengan lebih banyak orang, memahami dunia secara lebih luas gitu. Kemudian Paus Benediktus mengundurkan diri, saya juga menjadi saksi dari pengunduran diri beliau dan juga konklav yang baru, pemilihan Paus Fransiskus. Saya sendiri juga hadir di lapangan Santo Petrus dan menyaksikan pertama kali beliau muncul. Dan kemudian di dalam era Paus Fransiskus itu pertemuan saya dengan beliau sangat banyak, sangat-sangat sering. Oleh karena kerja saya sebagai seremoni beliau, tetapi juga dalam kaitan dengan dialog lintas agama yang membawa kemungkinan begitu banyak untuk bertemu dengan Paus Fransiskus. Sampai beberapa saat lalu juga saya masih bersama beliau dan selalu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Walaupun walaupun suatu yang terus dialami tetapi selalu merupakan suatu yang baru dan menyenangkan dan tidak membosankan tentunya. Benar. Mudah-mudahan Pak Nando juga bisa sekali waktu bisa bertemu dengan Paus. Amin. Itu mimpi besar Padre. Aduh, saya mungkin ya itu mimpi terlalu 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 besar, bahkan kadang-kadang takut bermimpi untuk ke situ, Padre. Padre tadi menarik tadi untuk pertanyaan terakhir, Padre. Mencintai orang asing atau bahasa Jerman, bahasa lain-lain, dan itu tercermin dalam sebuah puisi yang Padre sampaikan pada misa 25 tahun Pesta Perak Padre di kampung halaman Padre di Flores Timur. Dalam puisi berjudul Jalanku, Tuhan Engkau berkenan aku mencintai yang asing dan aku telah berusaha mengembalikannya dan Engkau mengembalikannya dalam bentuk cinta yang lain dan 100 kali lipat. Puisi yang bagus sekali dan disampaikan dalam sebuah misa agung yang diterima luar biasa oleh keluarga besar Flores Timur di kampung halaman di Pesta Perak 25 tahun imamatnya, Padre. Bisa diceritakan sedikit, Padre? Iya, jadi kemarin tahun 2022 ternyata saya genap berumur 25 tahun dalam perjalanan imamat saya. Waktu berjalan begitu cepat, tempus fugit, ya. Iya, tempus fugit. Saya juga kaget tiba-tiba sudah sampai ke 25. Dan saya kembali waktu itu, saya tidak menginginkan suatu pesta yang besar karena COVID juga waktu itu masih ada ya. Dan kakak ya saya satu-satunya yang di kampung juga mengalami gangguan kesehatan sehingga saya tidak ingin merayakan besar-besaran. Malahan keputusan untuk merayakannya itu baru jatuh 3 bulan sebelum saya ke Indonesia. Dan saya tahu bahwa suatu yang sangat menekan umat saya di kampung, tetapi mereka selalu mengatakan kami melakukannya dengan senang hati dan terjadilah suatu pesta yang begitu besar ya, di luar dugaan saya. Dan semuanya berjalan dengan bagus. Syukur pada kesempatan ini juga mungkin ada pemirsa yang dulu ikut aktif dalam mempersiapkannya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan semuanya. Dan dalam kesempatan yang luar biasa itu, terutama dalam perayaan misa dihadiri oleh Bapak Uskup Frans Kopongkung juga. Dan saya berkhotbah dan juga merujuk pada puisi saya yang singkat itu. Saya mengatakan
syukur dan terima kasih Tuhan, uh, saya telah mencintai yang asing dengan sepenuh hati, dan Engkau telah mengembalikannya semuanya kepada saya 100 kali lipat. Iya, jadi sesuatu yang lahir dari pengalaman pribadi. Saya tidak mengada-ada dengan kata-kata itu. Kata-kata itu sejatinya tidak bombastis karena berbicara tentang kenyataan hidup saya yang saya alami. Saya datang ke Eropa karena masa hidup saya di Eropa sekarang itu sudah lebih jauh, lebih tinggi lebih lama daripada masa hidup saya di Indonesia. Iya. Iya, dan prinsip hidup saya, sebuah prinsip moral pribadi saya yang saya pegang teguh ketika saya menginjakkan kaki saya di Eropa adalah mencintai yang asing dengan sepenuh hati. Itu mengandaikan nilai-nilai keterbukaan, ketulusan, kejujuran, rasa ingin tahu yang positif, positive thinking. Masalah-masalah selalu ada banyak di dunia ini. Kita tidak perlu lagi menciptakan masalah-masalah kalau tidak urgent atau tidak harus, ya. Tapi kita ingin mengartikan, memberikan makna terhadap apa yang ada di depan mata kita dan apa yang kita alami. Oleh karena itu, sesuatu yang asing di depan saya itu untuk saya sebagai sesuatu yang harus dicintai. Kalau ingin maju dan berdamai, cintailah yang asing dengan apa adanya. Penderitaan, rasa sakit, rasa disakiti, kekecewaan, atau pengalaman-pengalaman tabor, pengalaman-pengalaman puncak, pengalaman-pengalaman kesuksesan, semuanya dicintai dengan sepenuh hati dan disyukuri. Ya, karena semuanya itu akan mengembalikan kepada diri sendiri sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita berikan. Dan itu saya alami sungguh-sungguh. Saya mencintai bahasa, saya mencintai budaya, saya mencintai manusia-manusia yang saya temui. Dan saya, walaupun dalam pengalaman-pengalaman perjumpaan itu ada saja sesuatu yang membuat kita rasa sakit hati atau frustrasi, tetapi kemauan untuk selalu membuka diri untuk bisa merangkul atau bisa menguasai lebih banyak pengetahuan, lebih banyak pengalaman, itu sebenarnya harusnya jauh lebih besar karena pada suatu saat kita akan menemukan semacam reward atau imbalan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan itu saya alami sungguh-sungguh. Jadi hidup itu merupakan suatu mujizat, ya, sesuatu yang diinginkan dan pada suatu saat bisa terjadi. Yang penting bahwa kita berkemauan baik, kita berjuang dengan tulus dan ikhlas, dan tanpa harus memanipulasi banyak sekali cara dan metode. Tetapi Tuhan selalu memiliki jalan dan cara atau yang kita sebut sebagai panggilan untuk setiap pribadi. Luar biasa, aduh. Dan saya itu menerima bukan saja hal-hal yang bersifat material. Tentu saja orang bilang semakin banyak sahabat, semakin banyak karunia, ya, karunia baik dalam bentuk materi maupun spiritual. Dan itu betul-betul kita alami. Tekanan di sini bukan saja namanya anugerah-anugerah atau katakanlah pemberian-pemberian material yang menyenangkan kita sesaat, tetapi kita akan bersahabat dengan begitu banyak orang dengan kualitas kepribadiannya masing-masing, dan di saat kita susah, mereka selalu ada di samping kita. Ya, namanya kita ini juga satu keuntungan, kita ini jauh dari tanah air, dari keluarga. Jadi semakin kita terbuka untuk bersahabat dan mengenal semakin banyak orang, disitulah kita menemukan tanah air. Tanah air itu bukan suatu ukuran geografis, tetapi tanah air adalah tempat di mana kita merasa kita hadir, diterima,
dan kita merasa dicintai dan boleh mencintai yang lain dengan bebas. Di situ kita menemukan juga jati diri kita sebenarnya. Wah, sebuah luar biasa Pak Tri. Tadi sampaikan bahwa yang asing pun bukan hanya soal bahasa orang, tapi perasaan-perasaan asing, kecewa, rasa kalah, frustrasi, itu yang asing yang perlu kita cintai dan kemudian berbalik menjadi hal yang luar biasa. Pak Tri, sebuah closing yang luar biasa dan saya berterima kasih sekali Pak Tri untuk waktu pagi di Roma, malam di Jakarta yang luar biasa bagi kami di podcast Orang Kita atas dialog ini, bukan dialog antar umat beragama, tapi dialog antar sesama orang Flores, sesama orang Katolik, tapi dalam konteks yang memberikan kami pemahaman yang luar biasa, dan kami berharap pemirsa podcast Orang Kita mendapatkan banyak hal dari perbincangan sekitar 60 menit ini. Padre, terima kasih Padre. Kami berharap pada waktu-waktu nanti kami akan undang lagi Padre, semoga berkenan untuk membahas yang hal-hal lain lagi berkaitan dengan isu dialog antar umat beragama, Padre. Terima kasih juga Pak Nando dan juga para pemirsa. Saya senang sekali bisa berbagi pada kesempatan ini. Ya, karena tugas saya sehingga saya juga jarang kembali ke tanah air dan juga jarang berlibur, tidak bisa bertemu dengan banyak orang yang mungkin mengenal saya dari media. Tetapi pada kesempatan ini saya boleh berbincang dengan Pak Nando dan para pemirsa semuanya. Jadi kalau seandainya masih ada kebutuhan untuk kita bincang-bincang lagi dengan senang hati, karena masih banyak hal terbuka tadi yang Pak Nando singgung, tetapi butuh untuk kita perdalam, untuk kita masuk lebih lagi ke dalam untuk bisa memperkaya para pemirsa, terutama untuk orang kita. Terima kasih Padre. Nantikan podcast Orang Kita part 2 bersama Padre Marco pada waktu-waktu yang akan kami sampaikan berikutnya. Demikian Padre, salam hormat ke Vatikan di Roma, di Tata Suci, dari kami podcast Orang Kita di Jakarta. Sama-sama dan juga salam untuk semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Padre.